Topik pembicaraan kami hari ini adalah mengenai homeschooling, di mana kami melakukan perbincangan ringan seputar pengalaman. Adapun teman kami hari ini berbincang-bincang adalah seorang ibu dari seorang putri yang mengikuti atau melakukan pembelajaran secara homeschooling. Beliau adalah Margareta Pardede atau Instagramnya Margareta_Grazia. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila teman-teman menyukai perbincangan kami atau Selamat video malam, ini. Terima kasih teman-teman sebelumnya. sekalian. Hari ini ada topik tentang homeschooling yang ingin saya bicarakan dengan seorang teman saya. Ya, jadi topik homeschooling hari ini pengen membahas apa yang kenapa tuh? Kayaknya ada masalah. Sebentar. Ya, jadi topik homeschooling hari ini pengen membahas apa yang kenapa tuh? Kayaknya ada masalah. Sebentar. Halo Johan. Hai Mbak Reta. Halo Johan. Iya. Belum ada yang ini sih, belum ada yang lihat. Santai, Nggak kita apa-apa. ngobrol aja. Ada Adi Suswanto. Iya. Topik kita kan hari ini pengen menggali aja sih sebenarnya Mbak Reta tentang homeschooling. Karena kalau nggak salah yang aku dengar kan Grazia homeschooling ya. Ya. Iya. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan sebagian besar dari teman-teman kita yang mungkin selama ini belum terlalu paham mungkin ya dengan apa itu homeschooling gitu. Jadi mungkin kita bisa istilahnya kita hari ini topik pembicaraan kita tentang bagaimana menginformasikan tentang apa sih homeschooling itu gitu. Kurang lebih seperti itu kali ya. Ya. Nah, kalau boleh ini ya, homeschooling menurut pengalaman Reta sendiri gimana? Jadi gini, sebelum aku men-sharingkan berbagai hal melalui pengalaman aku, saya kasih tahu dulu disclaimer-nya ya. Jadi bahwa saya Samuel, papanya Grazia, dan Grazia itu adalah murni sebagai homeschooler. Jadi bukan kami tuh nggak punya basic parenting sebenarnya. Nggak punya basic parenting, terus berjalan benar-benar sesuai dengan kondisi hari demi hari dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Jadi itu kondisi kami. Jadi bukan yang benar-benar membina diri di dalam per-homeschoolingan itu sih sebenarnya ini kondisi. Jadi memang banyak ketidaktahuan atau mungkin banyak kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan metode homeschooling atau metode parenting gitu ya. Oke, nah
Ya itu tadi apa ya istilahnya yang di awal-awalnya yang dirasakan apa ya sebagai kalau kenapa sih akhirnya memilih ini gini memilih istilahnya Gracia akhirnya diputuskan untuk oh iya udah homeschooling aja deh gitu. Menurut sebelum kita ke situ mungkin sistem terkait yang ada homeschooling di Indonesia nih ya kenapa ada Adi Susanto Adi Wijanto. Oh, Ini kayaknya Adi itu kali ya. Adi GSJ. Tenor kayak ini. Iya, Halo Adi. Oke, Halo, kan Adi. memilih. Ada Yanti juga tadi kayaknya. Ya, jadi ini jadi gini, yang kita bicarakan homeschooling di Indonesia dulu gitu ya. Nah, homeschooling di Indonesia tuh yang kan tentunya sebelum Reta memutuskan Gracia untuk Gracia homeschooling gitu kan ya. Pasti kan ada pertimbangannya dulu gitu. Oh, pertimbangannya ya. Pertimbangan artinya dalam artian sistem di Indonesia nih homeschoolingnya seperti apa sih gitu. Oke, saya masuk ke sistemnya dulu ya. Saya bagi dua, yang satu itu homeschooling berdasarkan definisi Wikipedia. Nah, yang kedua itu dari beberapa sumber yang kita alami lagi-lagi di lapangan gitu ya. Nah, kalau yang versi wiki itu, yang pertama tuh homeschooling tunggal. Jadi mereka menyelenggarakan sendiri pendidikan homeschool buat anak-anaknya. Nah, seperti itu mirip dengan yang kami jalani sekarang. Nah, yang kedua itu homeschooling majemuk. Nah, ini adalah model yang dilaksanakan oleh beberapa keluarga dengan kegiatan tertentu, juga kegiatan pokok dan kegiatannya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah komunitas homeschooling, yaitu gabungan dari komunitas majemuk dan mereka menyusun, menentukan silabus, bahan ajar, dan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan kondisi komunitas tersebut gitu ya. Nah, kalau yang dari pengalaman aku dari beberapa sumber juga, nah di Indonesia itu ada yang pertama adalah homeschooling berdasarkan kaidah agama. Oh, oke. Jadi materi disesuaikan dengan integrasi nilai-nilai agama dan kehidupan praktika agama. Gitu. Nah, di Indonesia itu ada yang saya tahu ada dua, dari agama Islam dan dari agama Kristen gitu ya. Cuman kalau yang dari agama Islam saya kurang tahu banyak karena memang kami tidak bergerak gitu. Nah, yang kedua adalah sekolah yang diselenggarakan di rumah. Nah, ini frankly speaking Kak Seto. Oke. Nah, jadi Kak Seto itu adalah sekolah diselenggarakan di rumah. Jadi memanggil guru atau tutor ke rumah. Tetapi ada bimbingan dari lembaga terhadap orang tuanya gimana, pendampingannya harus gimana, misalnya pelaksanaan sekolah ini sistemnya bagaimana, dan arahan-arahan mengenai mungkin problematika pembelajaran ya. Kalau yang saya pernah dengar dari seorang itu sih begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah homeschooling mandiri. Jadi orang tua melaksanakan sendiri materi yang akan diberikan kepada anak. Apapun itu nanti melaksanakan sendiri, oke. Iya, dari orang tua ya. Ya, nah kami ada di poin ini dengan homeschooling tunggal yang definisi tadi. Jadi kita kalau yang saya kerjakan sekarang dengan suami adalah materinya itu tetap berpegangan kepada materi nasional, materi Indonesia. Okay. Karena pertimbangan kami, siapa tahu nanti Gracia harus biasa supaya matrikulasinya, penyesuaiannya nggak kaget-kaget amat ketika melihat menghadapi sekolah biasa. Paling nggak dia menghadapi kondisi sosialnya aja. Kalau pembelajaran mungkin secara konsep udah kena gitu ya. Tapi bahasa Inggris saya atur sendiri, pilih sendiri bukunya, dan pelajaran agama Kristen ya. Itu Bible kita yang mengupayakan sendiri seperti itu. Itu sih dari kondisi homeschooling. Tapi kenapa kami mempertimbangkan homeschooling? Jadi sebenarnya tahun dulu ada sekolah namanya Morning Star, itu semi homeschooling. Itu sekolahnya di Kuningan.
Jadi satu kali saya ngantar teman sealma mater kita lah waktu itu ya, Ibu Nova Fiona Kusoy. Jadi mereka tertarik dengan homeschooling tapi mereka melaksanakan duluan gitu. Saya ikut cuma karena hari Minggu bareng, terus aku jagain anaknya yang kecil karena mereka lagi parents meeting gitu. Nah dari situ aku mulai mengamati gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaan besar di kepala sebelum adanya homeschooling, sebenarnya ada sih pikiran apakah anak harus menempuh durasi pendidikan yang sekian lama gitu loh, dari kecil sampai besar. Nah seperti itu. Nah belakangan kami mendiskusikan kepada suami, jikalau itu kaitannya dengan passion, bagaimana menyiasati itu misalnya kayak gitu. Kalau memang dia ada minat lain, bisa kita seburkan dia di sekolah tanpa mendiskreditkan sekolah, karena saya sekolah ya sebenarnya statusnya seperti itu. Nah seperti itu. Jadi pertimbangan seperti itu yang membuat kita mulai mikir gimana kalau homeschool gitu ya. Nah itu karena di tahun itu data tuh belum banyak dan homeschooling masih menjadi cibiran orang, karena apa sih pendidikan alternatif, homeschooling tuh apa gitu ya. Nah, iya. Jadi saya mengikuti prosesnya bahkan dari sebelum saya berkeluarga, karena itu pertanyaan-pertanyaan di kepala, apakah aku harus mengirimkan anakku dengan pendidikan yang sekian panjang misalnya. Nah passion itu kan nanti kaitannya ke panggilan hidup anak ketika dia dewasa. Betul. Misalnya seperti itu. Kenapa nggak kita coba fokuskan apa yang menjadi minat dia? Kita coba cari, kita coba gali. Nah itu yang membuat saya akhirnya waktu aku hamil tahun 2009, saya share sama Samuel. Kalau misalnya ini anak dikasih umur sama Tuhan, aku pengennya dia homeschooling aja deh ya. Tentu dengan bukan sembarang ya, maksudnya ini makanya saya gitu ya. Ternyata begitu saya share, beliau boleh juga tuh gitu, karena aku korban dulu kayak gitu, ada kondisi kayak gitu gitu. Nah akhirnya kita mulai mengamati. Yang kami amati habis-habisan itu cuma Ibu Nova Fiona dan anak-anaknya. Ibu Nova Fiona itu punya sekarang 4 anak homeschool. Yang satu sudah kuliah, yang kayaknya masih usia pendidikan dasar SD sampai SMA. Dan itu pergulatannya luar biasa, yang bikin kita harusnya kenapa kita lihat, kenapa nggak kita coba amati, kenapa nggak kita coba lihat bagaimana timelinenya itu berjalan sampai akhirnya kami memutuskan untuk menjadi homeschooler gitu loh, Jo. Nah ini tadi mungkin ada kaitannya sama pertanyaannya Adi nih tadi mengenai kurikulum. Berarti tadi sudah kurang lebih udah agak terjawab lah ya. Kurikulum berarti yang Reta sama Bang Samuel lakukan memang memilih untuk mandiri gitu ya, memilih memberikan kurikulumnya. Nah kurikulumnya nih terkait dengan, kalau pertanyaannya Adi tadi, kalau misalnya bagaimana persamaan dengan kurikulum Indonesia, ijazah untuk masuk universitas tetap ada ya? Ada. Jadi nah itu karena saya ngikutin banget dari mulai di celah-celah sampai mulai ada, sampai pemerintah mendukung itu, aku pelan-pelan ada di situ gitu ya. Jadi sebenarnya masalah legalitas tidak masalah. Oke, berarti secara legalitas tidak ada masalah. Berarti nantinya pun misalnya mau switch nih, misalnya dari homeschool terus melanjutkan ke jenjang berikutnya ke sekolah formal misalnya, dalam artian misalnya melanjutkan ke SMA atau SMP yang bukan homeschooling gitu, tetap bisa ya, tetap ada kesempatan. Sekolah tradisional ya maksudnya ya, iya. Tetap bisa. Oke. Nah selanjutnya nih, kalau istilahnya, kalau mau boleh dijabarkan nih, kan tadi Mbak Reta bilang ada cibiran lah gitu ya. Iya kan, nah sekarang dari sisi anaknya sendiri, mungkin yang mendasari keputusan untuk akhirnya homeschooling untuk Gracia nih, pertimbangannya apa aja gitu? Pertimbangannya apa? Iya. Ada 6 poin yang aku mau share ya. Jadi yang pertama itu tadi, apakah setiap anak harus menjalani masa sekolah yang demikian lama di dalam hidupnya? Kalau memang dia punya passion di bidang akademik atau punya ketertarikan yang
berlebihan daripada yang lain, silakan, itu akan menjadi satu kenikmatan, satu kesenangan. Tapi kalau dia punya bakat yang lain, apakah dia tetap harus di sana atau bagaimana kita mengarahkan? Nah, itu kita menggumulkannya tuh waktu demi waktu. Yang kedua, dari saya pribadi sebagai guru sekolah, saya tidak mau anakku jangan tersungging ya, Jo. Enggak apa-apa. Saya tidak mau anakku terikat dengan sistem kompetensi. Itu strong statement buat aku. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari kami sebagai orang tua itu adalah bagaimana, karena kami Asrani ya, jadi bagaimana orang tua adalah pendidik yang pertama dan terutama. Nah, oke, ya. Flag ya. Jadi dari poin ini, oke. Dari poin ini kami sebagai ortu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya kita berproses. Itu nggak bilang susah ya, nggak bilang gampang ya, nggak bilang gampang. Itu susah banget gitu loh. Nah, yang keempat adalah saya sangat menghitung waktu kapan Gracia akan remaja. Kapan Gracia akan remaja? Itu cepet kan sebenarnya, dia usia 11 udah pra remaja misalnya seperti itu. Nah, jadi kami sebenarnya dalam homeschool ini sebenarnya pingin menghabiskan waktu bersama-sama dengan dia, menikmati masa kanak-kanaknya. Karena kalau dia udah cari teman, kita figuran ya Johan ya gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi dengan siapapun kamu berada, kamu harus mencari orang tuamu. Nah, itu yang kita dengung-dengungkan pada saat kita santai misalnya seperti itu. Atau misalnya kita, kalau saya sama suami tetap pikir bahwa ya nih, dia udah di umur segini, nanti dia sekarang sekolah minggu misalnya udah kelas 5, belum pandemi, wah udah nggak dicari tuh kita, jadi udah ya Mas, gitu. Jadi oke, selamat, kayak gitu loh. Nah, sampai datang kita ya udah, kita bersiap setengah-setengah. Dia mau berteman dengan siapa oke, kalau mau kami dengan orang tuanya, karena kami yang terutama buat dia ya oke lah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, gitu. Jadi yang kelima adalah situasi-situasi lain berdasarkan pergumulan dan fleksibilitas kami sebagai keluarga. Gitu. Kondisi kedua belah pihak, kondisi saya, kondisi Samuel, dan kondisi Gracia. Dua orang tuanya ya. Ya. Yang keenam yang nggak kalah penting buat kita, saya dan Samuel tuh punya satu kesepakatan ya, kayak semacam keyakinan, kayak kalau orang tua udah bilang enggak, jangan pernah melangkah. Apapun itu kan Ridho ya. Iya, setuju. Nah, ketika gue membagikan Mah sama ibuku misalnya, Mah kita mau homeschooling Gracia misalnya kayak gitu. Itu nggak ada komplainan, nggak ada homeschooling nanti gimana nak? Nggak ada tuh pertanyaan itu. Demikian juga kepada mertua aku. Ketika kita Samuel menyampaikan Gracia menempuh pendidikan homeschool, papa mama cuma bilang ya kalau itu keputusan kalian silakan. Tapi Gracia pernah sekolah ya, Jo? Gracia pernah satu tahunan lebih deh. Jadi waktu 2014 awal gue sakit. Gue sakit dirawat, terus kita sempat mikir, karena kan waktu itu dominasi waktunya masih jadi aku, karena aku yang ngerti ceritanya dari segi pendidikannya kan gitu loh. Aku sakit 2 bulan, habis itu dirawat, habis itu harus jaga ina inu. Nah, akhirnya kita mikirin, ini anak disekolahin apa gimana ya gitu. Itu dia TKA. Sempat dia sekolah TKA sama TKB sekitar 4-5 bulan. Nah, tapi kembali memutuskan untuk homeschool karena kestabilan aktivitas kita bertiga sebagai bapak ibu anak. Itu sih sebenarnya simple banget. Ya. Nah, itu tadi kan banyak tuh sebenarnya, pertimbangannya banyak ya, dari yang tadi Reta bilang 1 sampai 6 gitu. Terus berarti kalau dari keluarga istilahnya nggak ada ini ya, nggak ada apa? Sanggahan. Nggak ada sanggahan. Memang keputusan memang dari orang tua gitu ya, dari kedua belah pihak orang tua. Jadi mama dan papa yang memutuskan bahwa anak ini akan
ambil jalurnya homeschooling gitu ya. Menempuh jalur pendidikan homeschooling. Nah, kalau orang-orang sekitar tuh ada nggak yang kok anak lu di homeschooling sih, emang kenapa gini-gini, ya ada kendala apa gitu-gitu, ada nggak sekitar gitu? Ya, komentarnya macam-macam. Jadi kalau yang rekan sejawat guru, lu homeschooling? Waduh, gila ya, lu kuat ya gitu. Gue kalau walaupun gue guru, gue nggak mau lah anak gue homeschool kagak kuat, Red gitu. Nah, ada yang gitu, tapi ada juga pertanyaannya nanya tapi sambil nuduh gitu. Homeschooling, sosialisasinya gimana gitu. Dia nggak tahu apa-apa tentang homeschooling, sosialisasi gitu kan. Nah, kalau yang kayak gitu, aku udah siapin jauh sebelum gue kawin. Oke. Agak over. Iya. Yo. Nah, itu kan tadi ada yang nanya-nanya kayak begitu. Nah, pada akhirnya homeschooling, kalau tadi ada yang nanya tuh, homeschooling kuat lo gitu. Nah, itu kendala yang dihadapi sekarang. Kalau sebagai, kan sudah dijalanin ya, kan Reta sama Bang Samuel udah jalankan itu. Dan kemudian sebagai dari orang tua nih, kendalanya apa sih kalau homeschooling itu kira-kira yang harus orang tua persiapkan nih? Ya. Nah, jadi kalau homeschool itu gini, patokan aku cuman Ibu Nova Fiona Kusoy. Aku nggak punya teman lain yang homeschooling sebelumnya. Pada akhirnya ada beberapa yang sesama homeschooler tuh ada gitu loh. Nah, jadi sebenarnya homeschooling itu berkaitan dengan poin orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, itu sebenarnya membangun karakter terlebih dahulu daripada kemampuan akademik. Oke. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak waktu awal-awal simulasi homeschool, Fiona tuh bilang, Red, lo nggak usah buru-buru homeschool. Dia bilang gitu. Oh ya, kenapa gitu? Lihat dulu aja ya. Nah, itu kita melihat kita sebelum Grazia sekolah itu sebenarnya adalah masa pengamatan saya dan Samuel. Jadi kalau misalnya ada anak, Fiona kan anaknya 3 ya, dan 1 masih bayi. Grazia ikut karena dia sebenarnya dengan anaknya nomor 3. Itu kan 4 anak dalam satu rumah, Jo. Dengan pendidikan, dengan tingkat pendidikan berbeda-beda. 1 SMA, 1 SMP, 1 SD, 1 TK misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengkondisikan bahwa mereka harus tenang, mereka nggak boleh bikin keributan, mereka harus ngerti apa yang harus dikerjakan. Disitu tenang dulu, Jo, bukan dulu belajar dulu. Oke. Gitu. Jadi di luar dari apa yang pernah kita kerjakan di sekolah sih gitu. Kan bisa ya gitu. Iya. Nah, ini nih ada yang ini Baby Constanza nih. Gue guru juga, Kak, nggak kuat homeschooling, sekolah online aja sakit kepala. Nah, mungkin pemahamannya nih ya, pemahamannya antara homeschooling dengan saat ini pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mungkin kan tetap berarti kalau tadi dengan pembelajaran jarak jauh saat ini kan yang dilakukan adalah mengikuti kurikulum yang ada gitu ya. Benar kan, Reta ya? Iya. Kalau homeschooling tadi kembali mungkin hakikatnya adalah orang tua yang menentukan gitu kan ya? Iya. Gini, jadi karena ya homeschooling itu memang aku sangat aku sama-sama tuh free banget buat Grazia karena 10 tahun pertama biasanya dia main dulu. Tapi usia ke-7 Grazia kita masukin ke sekolah musik gitu. Jadi waktu itu pergulakannya gini, Non, kamu keputusan besar. Kalau kamu diterima, kan gini, kita ngajarin anak itu bergulat melalui kehidupan dan pikiran dia, kan gitu loh. Melalui doa. Jadi waktu daftar, aku bilang, kalau misalnya Tuhan izinkan kamu diterima di sekolah musik itu, tandanya apa? Tandanya kamu diterima. Kalau kamu diterima, it's gonna be a long way, karena kita langsung hitung
minimal lu 8 tahun di situ duduk manis ikut sekolah musik. Nah, seperti itu. Dia excited ketika diterima, itu menjadi clue besar. Itu awal-awal dia sekolah sama lembaga gitu ya. Gitu. Nah, sisanya sih santai. Jangan sedih Johan, anak gue baru bisa perkalian kelas 4. Oke. Iya, iya. Kalau anakku sekolah di sekolah biasa bisa nggak naik 2 kali kan ya, nggak bisa sekali. Nah seperti itu. Tapi ya udah, karena gini, ini anak emang ribet. Dia nyari sistem sendiri loh untuk bisa perkalian. Di 2 tahun coba. Udah kita stepnya gini. Ya, enggak, aku maunya gini. Udah, sampai akhirnya dia nyerah. Kalian kelas 4 dihajar sama emak gue, dibantuin belajar sampai bisa. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tantangan ya. Salah satu tantangan dalam apa ya? Istilahnya keputusan untuk homeschooling ini. Jadi anak pun punya, mungkin dia juga punya Gracia nih, berarti punya pemahaman saya boleh menentukan apa ya, istilahnya pilihan saya gitu ya. Iya, dia sangat logikal. Termasuk di dalamnya tadi kalau masalah perkalian aja dia harus kulik dulu. Berarti itu kan memang itu kan sebenarnya persiapan, kalau boleh aku bilang itu persiapan untuk jangka panjangnya pun sebenarnya nggak kalah dengan anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip sekolah tradisional gitu ya. Jadi dia tetap punya terbangun itunya gitu, nggak lantas kemudian karena homeschooling jadinya papa orang tuanya yang maju atau orang tuanya yang menentukan gitu kan ya. Jadi kita waktu itu udah flow aja. Jadi begitu kelas 5 karena mau narik kelas 6 untuk paket C kan. Jadi udah mulai maintain dengan konsep pelajaran yang lebih serius. Kalau yang sekarang ya. Boleh dilanjut, mungkin ada apa lagi yang perlu sebagai orang tua perlu persiapkan gitu? Tadi pertanyaan lo soal homeschool sama daring. Iya. Gitu ya. Nah, aku mengutip dari Facebook itu Facebooknya Ibu Sani Darman. Ternyata Ibu Sani Darman juga homeschooler, gitu. Jadi kalau homeschool itu belajar sesuai metodenya student centered learning. Oke. Iya. Jadi bagaimana kita bergerak dari keunikan anak, bagaimana mengikuti perkembangannya seperti itu ya. Nah kayak gitu. Kalau dari SFH belajar sesuai kecepatan, metode atau strategi yang dirancang oleh guru. Nah kayak jadi gitu. Guru yang Iya. Kalau homeschooling itu dia yang mengatur semua. Dia kaseknya, dia direkturnya, dia emaknya gitu ya, KPH pokoknya. Nah, kita memberikan tugas, kalau sekolah rumah itu ortu memfasilitasi atau membantu memberikan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Makanya ibu-ibu pada kecewa karena target sekolah. Oke. Gitu. Saran dan kita adalah itu semua mempunyai konsekuensi gitu loh, konsekuensi dampak terhadap orang tua terhadap anak. Nah kayak gitu pasti ada. Nah seperti itu. Jadi proses pembelajaran itu terus. Iya, lanjut dulu deh. Iya. Jadi proses pembelajaran itu kita coba kondusif supaya anak itu berkembang secara maksimal. Tapi lagi dan lagi kalau dari kami kita coba perkembangan karakternya. Jadi mengutip apa yang dikatakan Ibu Eli Risman. Ibu Eli Risman itu psikolog anak remaja kan ya, bahwa anak manusia itu akan sempurna bertumbuhnya itu di usia 5. Oleh karena itu penting mempersiapkan anak dengan berbagai nilai karakter, nilai keluarga itu di usianya sampai 12. Karena menurut beliau itu adalah usia emas. Tapi bagaimana keluarga masing-masing kita kembalikan pada yang menjalankan. Kalau gitu.
Ya, berarti penitik beratannya awal-awal memang awalnya akhirnya pada dasarnya adalah karakter dulu ya. Karakter dulu, terus Karakternya gini, dulu. kalau mau karakter dulu dan hubungan suami istri, interrelasi gini, suami istri itu pasti udah rawan cekcok, itu udah pasti deh ya. Kalau nggak mau cekcok Ya. jangan kawin gitu kan, itu udah pasti Ya, cekcok, udah pasti. Tawa lu Jo. Iya, benar. Terus bergulat dengan karakter yang berseberangan. Misalnya kayak aku, anxiety-nya tinggi. Lu tahu kan, gue padikawati dari zaman muda. Gitu. Iya. Mas Bojo ini karena aku tetap slow gitu loh. Gitu. Di situ akhirnya ya yang akhirnya gue senewan nggak jelas, pikir nggak jelas gitu loh. Nah, dengan waktu kita berproses, dia memaintain apa yang harus di-maintain, gue kerjain apa yang harus dikerjain, komunikasi juga gitu, komunikasi lebih nyambung, walaupun masih ada kelas-kelas, tapi sekarang udah bisa, gue nggak ngerti gitu. Kalau dulu kan akunya nangis, misalnya kayak gitu ya, gue nih nggak ngerti sih, gue panik banget ya Bu ya. Iya. Nah seperti itu, karena dia karena dia slow, dia mengamati lebih banyak. Kamu tuh sama Gracia gina, nah lebih tahu nya tuh lebih keluar kalau dari dia. Kalau gua kan target harus gini gitu. Nah, proses pembelajarannya sendiri, nih kalau selama ini pandangan orang tua bahwa ya udah homeschooling artinya anak-anak kayak itu aja, sistem kayak universitas terbuka tuh orang anak yang dia belajar sendiri gitu. Nggak bisa dong ya kayak begitu ya? Nggak bisa. Sekarang gini, aku berkutat dengan buku Depdikbud ya, buku yang tematik. Kita lagi pakai tematik nih sekarang bukunya. Jadi artikel yang ditayangkan di buku itu, misalnya waktu itu pembelajaran tentang kepulauan di Indonesia, itu bahasanya sudah apa yang disampaikan oleh Wikipedia. Ketahuannya kan ada gini, anak homeschool itu kan ditekankan harus baca, bukan harus sih, tapi mereka nggak mau jadi belajar baca banyak gitu. Baca, iya. Jadi kita simulasinya baca, dulu ya gitu. Udah hari berikutnya aku ngecek, kok diem aja nih, exercise belum dikerjain non gitu. Nah baru dia ngaku, aku nggak ngerti. Nah dari situ momen-momen kayak gitu, terus aku baca. Nggak ngerti, ternyata materinya sulit, dan di situ aku langsung ambil laptop ya, ternyata anak ini ada dorongan visual, misalnya belajar palung tuh gini non, selat tuh gini gitu, nah kayak gitu, ini gambarnya, tutupnya, nah gitu dia mudah, semua penjelasan itu langsung tercapture sama dia ketika dia itu pergulatan kami sebagai pemimpin itu kayak gitu. Jadi harus menemukan cara momen untuk problem pembelajarannya. Jadi kembali bahwa anak-anak homeschooling ini tentu saja perlu pendampingan dari orang tua, gitu ya. Perlu pendampingan dari orang tua yang memang membimbing. Satu, pertama berarti tadi pertama karakternya dulu nih. Kita mau bentuk dia karakternya seperti apa sehingga paling tidak dia paham bahwa kenapa dia homeschooling gitu ya. Kemudian pilihan-pilihan gimana? Penekanannya sebelum menekankan semua nilai kepada anak, suami istri harus punya kesepakatan yang sama soal interrelasi, komunikasi. Nah kayak gitu-gitu itu harus punya. Jadi yang dibentuk sebenarnya orang tuanya dulu. Kita bukan kasih order loh sama anak, bukan ngasih instruksi. Kita merembukkan bersama-sama, saling mengingatkan, saling mengasah, saling mengasihi, saling semua yang baik yang kita kerjakan, saling menerima yang kurang. Kalau dari kami sebagai orang tua gitu. Berarti memang hubungan istilahnya komunikasi dan kesepakatan antar orang tua ini yang jadi modal dasar pertama, akhirnya anak akan di homeschooling pun gitu ya. Ya sebenarnya keputusan apapun dalam keluarga pasti mengarahnya ke situ ya.
kesepakatan antara kedua belah pihak, suami dan istri gitu kan. Nah, ini kalau kemudian tadi awalnya berarti dasarnya adalah Reta dan Bang Samuel udah sepakat nih, komunikasinya jalan, apa segala apa yang mendasari kenapa akhirnya memilih Grazia untuk jadi homeschooler. Nah, kemudian pelaksanaannya nih, kira-kira kalau pelaksanaannya dalam sehari-hari gitu, apakah murni Reta semua yang ini, atau kedua belah pihak orang tua harus bertanggung jawab gitu? Artinya kan ya kembali lagi bahwa anak kan memang tanggung jawab orang tua kedua belah pihak kan gitu ya. Tapi kalau pada prakteknya dalam hal ini homeschooling ini gimana untuk kasus Grazia gini? Kalau kasus Grazia tadinya awal-awal gini, kalau misalnya gue ngajar ke sekolah gitu, Samuel di rumah, ini pelajaran apa yang bisa ditangani Samuel? Itu kita atur di hari itu. Nah, pelajaran apa yang aku ada? Nah, seperti itu. Tapi sekarang malah porsinya Samuel cukup besar ya, karena udah konsep-konsep ya, maksudnya ranah yang bisa memberikan hint-hint yang baik untuk Grazia misalnya seperti itu. Tapi dia tadi aku nanya, lu kesulitannya apaan sih ngajar Grazia? Aku nanya gitu kan. Ini jangan pendapat aku nanya gitu. Iya. Gitu. Seperti itu. Matematika kita lesin ke orang, baru aja. Oh, berarti tetap ada. Jadi ya istilah kembali lagi apa yang dibutuhkan oleh Grazia, orang tua yang memang provide itu. Kalau memang ada kebutuhan untuk les matematika, perlu les matematika ya ambil gitu ya. Pertimbangannya gini, kita orang tua mengajarkan anak itu beda Jo. Misalnya dulu gue nggak percaya ngajarin anak beda loh. Itu aku udah masa sih gitu ya. Sekarang gue ketangkap sama anak sendiri gitu kan. Nah, memang sulit. Kita mengharapkan dia mengerti apa yang kita mau, tapi kita tidak mengkomunikasikannya seperti kita mengkomunikasikan dengan cara di sekolah. Kalau di sekolah lu sejumlah metode dari opening, closing, close kemana, itu tuh udah anak yang lagi kesurupan di depan lu mesti diapain misalnya kayak gitu. Iya. Situasi-situasi ekstrim gitu ya, kayak gitu. Kita ngangin aja. Tapi kalau anak sendiri, kalau nggak bisa kita gemes duluan, apalagi ya mengingat Kawati. Nah, jadi bapaknya bilang, ini anak daripada keburu sama matematika, udah deh. Kayaknya. Udah akhirnya kita ketemu yang banget, gurunya Grazia, akhirnya ketemu deh, nanti kita juga bareng-bareng ketemu adik kakaknya gitu loh. Oke. Nah, ini kalau apa ya istilahnya kan berarti memang diberikan sesuai porsinya, sesuai dengan apa yang anak-anak kita punya kekuatan, itu yang kita akan lebih tonjolkan gitu ya. Karena ada anggapan kan gini, anak-anak nih misalnya nih, anaknya bermasalah di sekolah, udah homeschooling aja gitu ya, dengan keputusan yang kayaknya dibuat gampang gitu. Nah itu. Sementara sebenarnya homeschooling itu nggak boleh keputusan satu pihak, ibunya doang atau bapaknya doang. Nggak boleh berdasarkan keputusan gini. Ini my condition ya, yang lain aku nggak tahu gitu. Jangan karena misalnya dana terbatas gitu kan. Kalau dana terbatas bisa sekolah yang mana sama kamu kalahin. Jadi benar-benar harus berkutat kepada nilai apa sih yang kita mau jalanin sebenarnya dari homeschool ini, dibalik semua keputusan dan konsekuensi apa yang kita mau kerjakan sebagai keluarga. Itu yang kita rembukan secara bersih bersama pasangan kita. Nah kayak gitu. Walaupun kita pas komunikasi ya, misalnya aku nggak ngerti dia ngomong, terus komunikasi pada saat emosi, nah segala kekurangan itu jalanin aja, itu proses, kita itu aja. Oke. Ngulik sedikit Mbak Reta tentang materi pelajarannya, misalnya materi pelajarannya kalau dari apa yang Grazia terima saat ini, materi pelajarannya itu kan kalau misalnya nih, kalau di sekolah tradisional itu kan ada 4 PPKN lah, bahasa Indonesia lah, matematika lah gitu ya. Nah kalau di homeschooling gimana nih metodenya?
karena Artinya sendiri ya. pilihannya. Karena aku mandiri, jadi yang kita berikan pertama-tama itu adalah hanya bahasa. Bahasa, terus kalau malam pasti belajar kisah-kisah Alkitab, gitu. Itu kan penanaman nilai yang lain ya, seperti itu. Karena memang dia harus di situ. Nah, bahasa dulu, matematika baru mulai. Nah, PS, PPKN itu aku mulai kelas 3 tapi baca doang. Baca aja. No tuntutan ina inu, nggak ada. Ya. Baca aja dulu, kan encourage mereka baca kan, nah seperti itu. Kelas 4 baru deh mulai panik lagi ya. Oh iya, kelas 6 harus gini, kan aku bicaranya dari planning gitu ya. Kelas 6 terus jangan sampai beres. Mulai dari kita. Nah, pelan-pelan suami berperan lebih banyak karena gitu. Gracia itu ngelihat banget figur bapaknya. Kalau mama itu kali juga ya ntar besok gitu kan. Nah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita WA-an misalnya, anaknya suruh naik ke atas misalnya gitu. Ya, panggil papa gitu. Nah, gitu. Kalau kan bapaknya disuruh sendiri mau, kalau sama gue temen nih. Kondisi-kondisi kayak gitu tuh yang kita jembatani hari demi hari gitu. Secara pembelajaran udah lebih smooth sekarang. Walaupun materi lebih berat. Oke, berarti materinya memang berarti kan tadi mengenai materi berarti ya memang tetap ada jenjangnya, tingkatan pelajaran yang mau diberikan tuh sesuai dengan jenjangnya. Kayak tadi kan Reta bilang ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 4 gitu ya. Sekarang kelas 4 ya? Sekarang kelas 5. Kelas 5. Nah, itu berarti kan tetap ada tetap ada jenjang kelasnya walaupun dilakukan homeschooling gitu ya. Iya, karena seturut perkembangan kognitifnya kan, Jo. Ya. Itu tetap kita kasih, tapi ranahnya di mana? Kalau kelas 1 sampai 3 ya ranah perkenalan saja. Nah, dari gue waktu itu strict ke bahasa matematika doang. Matematika juga selewat kok, benar. Gracia bisa tambah-tambahan dari ngitung duit loh, jangan salah. Mantap nggak? Orang belajar tambah latihan kagak, dia mah kasih duit dia hitung bisa tambah-tambahan. Nah kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita dapat kejutan-kejutan yang aku sebagai guru ya, itu di luar dari apa yang aku ajar. Iya. Belum lagi anaknya overaktif Jo. Nah, gitu, gimana tuh? Boleh cerita dikit? Ya itu kalau overaktif ya kita masuknya, kamu nggak boleh gitu non, nggak boleh, kita bilangnya tuh nggak boleh pakilan gitu, kayak gitu kan. Jadi kalau udah ini duduk yang benar, fokus. Nah kalau sama Ibu Nova Fiona, makanannya juga dikasih masukan, maksudnya gini, Red, lo jangan kasih untuk anak kayak Gracia, kalau lagi belajar capek, jangan dikasih yang high karbo misalnya kayak gitu, kasih aja pisang. Nah kayak gitu, udah pisang standby. Kalau dia lapar, anak-anak kan suka les ya, kalau disuruh belajar pengen makan gitu kan. Iya. Pengen ngobrol gitu. Dia suka, anak-anak banyak yang suka seperti itu gitu. Ternyata itu kondisi umum karena disuruh belajar, dia harus duduk rapi, untuk pertengahan buat dia kayak gitu. Nah kalau dia bosan, oke, misalnya makan pisang atau minum apalah yang itu atau yang light itu aja. Oke. Nah, ini kembali nih tadi pernyataan awal. Kan tadi kan ada nanti gimana sosialisasinya. Nah, ini orang-orang kan anaknya sendirian aja di rumah gitu ya, nggak punya sosialisasi. Tapi pada kenyataannya yang terjadi pada homeschooler adalah seperti apa nih? Oh gitu. Jadi gini, homeschooler itu salah satu kelebihan besar adalah mereka suka membaca. Tapi itu nggak pernah dapat, ya kita kan hidup bukan untuk pengakuan orang ya, bukan untuk minta pengakuan atas apa yang kita kerjakan di dalam dari orang lain gitu loh. Tapi anak-anak homeschool rata-rata suka baca. Karena kita encourage dia untuk baca, gitu. Kalau masalah pergaulan, sebenarnya homeschooling gini, kalau dari aku ada benarnya, ada tidak benarnya.
Kalau misalnya anak mungkin kurang di jangan salah ya Jo ya, homeschooler itu rata-rata justru datang dari keluarga yang ekonomi menengah ke atas. Gitu. Kalau kayak gue nih yang agak-agak nyaris tenggelam gitu ya, timbul tenggelam kok. Enggak lah. Nah itu rata-rata menengah ke atas. Jadi mereka punya komunitas sendiri yang habis itu kemana, ngapain gitu. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Nah seperti itu. Bagaimana menyiasati itu? Nah terus masalah sosialisasi ada benarnya ada tidaknya. Tapi kami adalah bagaimana sebenarnya mengajarkan kita ya Gracia itu bergulat menghadapi gesekan di luar, gesekan terhadap teman. Jadi kan orang-orang bilang masalah sosialisasi dari mulai homeschooling itu pertanyaan pertama yang orang taunya cuma itu ya keluarnya itu gitu. Dari gue menghadapi himpitan karena anaknya homeschool, kita bersama-sama sampai aku mengalami sendiri. Misalnya Gracia pernah nih di satu sekolah minggunya dia kalau nggak salah. Gracia kan homeschooling, jangan deket-deket gitu. Terus ya udah, gue ngeliat loh, gesturnya kan, waduh, kan nggak apa-apa, jadi dia homeschool kok gitu. Dan kita bertiga tuh sadar bahwa kita tuh keluarga aneh, kita punya istilah keluarga aneh gitu. Jadi emang aneh, mau gimana gitu. Lo mau terima enggak ya udah. Iya. Ya, Gracia sebenarnya anak yang sangat sanguin, anak yang sangat ekspresif tanpa gue bermaksud melebaikan anak sendiri ya. Karena gue nggak sanggup kayak gitu. Dia bisa ngabsen di gereja ya misalnya. Kalau ada tante X nggak datang, kakak bla 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 lagi kemana? Tanya kok, tante, oh minggu lalu nggak datang, aku nggak lihat loh gitu. Coba. Gue sampai. Iya. Nah di satu sisi saking dia sanguinnya, pernah waktu itu tugasnya, gue kan ngajar ke anak-anak di satu gereja ya. Dia nggak hafal lagunya. Gue tahu dia lagi lip sync. Nah lo tahu kan kalau nggak siap jangan ikut nyanyi. Kamu nyanyi buat siapa? Terus kamu mau menyok gitu? Terus seolah-olah baik-baik aja gitu. Nah gue kasih waktu 15 menit untuk ngafalin, gue temenin, tapi dia nggak bersedia karena dia udah nangis berderai air mata. Dia nggak mau ikut, dia pilih ngumpet di perpustakaan gereja karena apa? Muka aku bengkak, jadi gue nggak kelihatan oke. Pilih nggak nyanyi aja, nggak apa-apa, itu gue kasih ruang, silakan. Kemudian kan dia belajar kan, enggak, aku jangan karena maknya gue kasih nyanyi misalnya kayak gitu, nggak bisa aja. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Ya, jadi kalau dalam hal ini artinya kalau anak homeschooling atau homeschooler ini berarti mereka secara sosialisasi kurang atau apa, berarti sebenarnya kalau memang memang diberikan jalan atau diberikan ruang untuk melakukan itu kan ya kita kan pasti yang namanya sosialisasi bukan cuma di sekolah ya sebenarnya gitu kan. Gini. Kayak tadi. Kalau kita bicara sosialisasi ya, setiap anak harus disiapkan untuk sosialisasi. Mau kamu sekolah tradisi kayak, mau sekolah ala surga kayak, mau sekolah homeschooling, itu harus dibenahi dari rumah, dikasih dari rumah. Misalnya kalau Gracia, dia kan sangat pingin bermain dengan teman-temannya. Itu kesempatan yang ditunggu-tunggu. Kalau misalnya gue ajak ngajar ke berbagai sekolah, dia seneng banget tuh main anak bayi. Pokoknya macam-macam dia seneng ngobrol sama guru gitu. Nah, aku pesannya cuma satu. Kalau berantem nggak boleh main, kalau main nggak boleh berantem. Gitu. Itu salah satu cara ya. Kalau misalnya ada yang ngadu-ngadu nih, tante tadi Gracia bla 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 bla. Oke, gue jembreng di tempat gue. Oke, Gracia gimana? Menurut Gracia kamu gimana? Kalau ketahuan anakku yang salah, proses minta maaf harus jalan. Kalau misalnya pun bapak kesel atau orang tuanya kesel karena anak gue bandel misalnya gitu ya, ya udah. Jadi kita berpikir saja di situ. Kita benar-benar go with the flow gitu. Oke.
Ya, berarti kalau boleh ini udah ternyata tinggal 7 menit lagi nih. Nggak berasa ya kita. Jadi kalau boleh aku simpulin ya, yang pertama berarti sebenarnya kalau ditanyakan kenapa memilih untuk homeschooling, kembali lagi kepada keputusan dari kedua belah pihak orang tua gitu ya, mama dan papa. Dan kemudian kenapa mama dan papa memutuskan untuk homeschooling? Karena melihat perkembangan anak, melihat keunikan anak gitu ya, mau mendukungnya ke arah situ dibandingkan dengan sekolah tradisional dalam tanda kutip yang memang mungkin hanya melihatnya ke arah istilahnya itu tadi, kembali bahwa kalau sekolah tradisional artinya guru yang memberikan ke anak, bukan child center gitu ya, karena kan kalau sekolah otomatis kan anaknya banyak ya, gitu ya. Banyak. Jadi kalau di sekolah dengan homeschooling ini artinya memang anak ini sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan dia sebagai individu yang mau ditonjolkan gitu ya. Iya. Itu satu. Dan kemudian kalau yang kedua, kalau tanggapan mengenai bahwa anak-anak homeschooling ini sosialisasinya kurang, sosialisasinya nggak ada. Jangan salah gitu ya. Kita sosialisasi bukan cuma iya dong. Betul kan? Sosialisasi itu bisa dari berbagai di berbagai kondisi, di berbagai tempat gitu, dengan mendorong anak untuk bersosialisasi, tentu saja dengan dasar karakter yang tadi awalnya sebagai awal dari sebelum kita mengenalkan hal-hal yang lain, pendidikan karakter sebagai sesuatu yang utama gitu kan ya, sehingga pada saat bersosialisasi di luar pun anak-anak kita ini bisa tahu bahwa itu tadi prinsipnya. Aku setuju banget, kalau mau main nggak boleh berantem, kalau berantem nggak boleh main gitu ya. Itu prinsip itu. Nah, prinsip itu mereka tahu dan prinsip itu yang mereka bisa kita tekankan untuk dijalankan gitu kan ya. Iya. Nah, berarti itu kedua. Yang ketiga mengenai materi yang berhubungan dengan pembelajarannya, kembali lagi disusun berdasarkan kemampuan anak, berdasarkan perkembangan kognisi dan perkembangan anak sendiri gitu ya. Jadi tetap ada tingkatannya walaupun homeschooling gitu. Kalau berpikirnya bahwa homeschooling, berarti homeschooling nggak ada tingkatannya ya, ternyata gitu. Ternyata ada nih. Jadi ini wawasan baru juga nih buat saya. Kalau tetap homeschooling pun tetap ada tingkatan kelasnya. Jadi kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tetap ada. Nah, kemudian sekolah diselenggarakan di rumah. Tadi sempat juga memanggil tutor atau guru ya, untuk yang memang yang dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak murni harus orang tua gitu, muanya orang tua, enggak gitu ya. Gitu. Iya. Nah, berarti yang tadi Reta dan Samuel untuk Gracia ini homeschooling mandiri gitu ya, bukan yang tergabung dalam satu kelompok homeschooling tertentu gitu ya. Iya, oke. Dan kita nggak pakai nggak pakai materi homeschooling. Jadi materi homeschooling itu ada kalau dari agama ya, yang aku pernah kita nggak, ya itu harus submit kuis harus kasih kayak online. Kalau gue nggak. Oke, berarti memang penyelenggaraan pembelajarannya memang secara mandiri. Mama dan papanya yang mengadakan dan kemudian mendirikan penilaian juga gitu ya. Karena ini karena yang homeschoolingnya tadi berdasarkan yang Reta lakukan, homeschooling mandiri ya tadi ya, sekali lagi ya, bukan yang tergabung dalam institusi gitu kan ya. Iya. Oke. Jadi kemudian yang perlu didasarkan juga awal-awal adalah tanggapan dari dukungan dari pihak keluarga,
perlu juga ada pembicaraan sebelumnya sehingga anak-anak yang homeschooling ini tidak merasa kecil hati atau merasa oh aku apa ya istilahnya kok aku nggak kayak yang lain gitu misalnya. Jadi memang dari pihak keluarga pun memberikan dukungan gitu ya. Jadi kan kayak tadi opungnya mamanya Reta kan bantuin juga gitu ya. Ada sempat ada bantuin juga gitu kan. Matematika dia bantuin banyak sih waktu kecil. Nah, jadi andil keluarga dalam hal ini memang betul bahwa homeschooling berarti membutuhkan andil dari keluarga gitu kan ya. Bukan hanya ya udahlah ngandalin guru, nggak bisa juga gitu ya. Ngandelin guru, manggil guru ya bisa juga dilakukan, tapi yang utama adalah memang pendidik yang utama dan terutama kembali lagi adalah kedua orang tua. Iya. Oke. Thank you banget Mbak Reta atas sharingnya malam ini. Ini belajar banyak banget juga nih teman-teman ya. Nggak berasa nih kita ngobrol 1 jam aja nih, seru juga ya karena ternyata sebenarnya mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kalau tadi ada teman-teman yang nanya bahwa bisa di ujian nggak, ujian sesuai dengan ini bisa, ternyata tetap ada itu. Jadi wah ada Andre Coco nih. Hai Coco. Tadi ada teman-teman gereja juga tuh di atas, ada Dea. Iya banyak juga ya. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya sudah nonton hari ini. Terima kasih buat sharingnya Mbak Reta atas masukan dan ini ya ini sebenarnya ilmu baru sebagai saya di institusi pendidikan. Jadinya kan kalau mengenai homeschooling kadang-kadang suka kita nggak catch up gitu. Jadi ini informasi baru. Terima kasih sudah sharing. Teman-teman yang mungkin hari ini kelewat nanti bisa lihat di apa ya istilahnya rekamannya nanti aku coba bikin di YouTube juga gitu ya. Ya, oke. Thank you. Ya Tuhan berkati. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you, dadah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan perbincangan kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.